Oke guys, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe ya. Oke, langsung aja cek. Perkenalkan, nama saya Dani Dwi Hidayat, Program Studi Manajemen Dakwah 1956C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati dosen kami Bapak Dr. Kusnadi MA, dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia yang terkait dengan hadis. Sebelum kita memasuki apa itu manajemen sumber daya manusia, maka kita harus mengetahui apa itu pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu elemen yang paling penting untuk diperhatikan. Karena manajemen sumber daya manusia merupakan bidang yang sangat strategis dalam organisasi. Organisasi apapun dan sehebat apapun programnya, kalau sumber daya manusia tidak berkualitas, maka organisasi itu menjadi organisasi yang tidak tumbuh, berkembang, dan tidak akan maju. Karena organisasi besar serta program yang berjalan itu sangat ditentukan oleh sumber daya manusia dan kinerja yang baik. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia bisa diarahkan pula ke wilayah kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah dirumuskan dan telah menjadi target individu atau bersama. Manajemen sumber daya manusia dalam hal ini menitik tekankan pada unsur manusia atau mempunyai tugas untuk mengelola unsur manusia tersebut. Dalam hal ini kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia, pendidikan Islam dapat diartikan sebagai proses pengelola dan wujudkan akan manusia dan masyarakat muslim untuk benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diharapkan dapat memikul tugas penuh dengan tanggung jawab, melakukan reproduksi ulama yang mempunyai kualitas keislaman, keimanan, keilmuan, dan akhlak mulia demi membangun dirinya dan masyarakat. Nabi SAW bersabda yang berbunyi, sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan yang dilakukan dengan baik dalam segala hal. Jika kamu membunuh binatang, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Jika kamu menyembelih, maka sembelilah dengan cara yang baik. Pertajamlah alat potongnya, kemudian istirahatkan binatangnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kata ihsan bermakna kebaikan secara maksimal dan optimal. Bahkan dalam hadis itu dicontohkan pada penyembelihan binatang harus dilakukan dengan cara yang baik. Dan hati-hati dikaitkan dengan agama, yaitu harus disertai dengan sebutan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tidak disertai dengan asma Allah, maka sembelihan tidak sah dan haram dagingnya dimakan. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu dilakukan tidak boleh gegabah, melakukan sekehendak hati. Jika dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia,
Maka hadis tersebut menganjurkan bahwa umat Islam agar mengajarkan sesuatu dengan hal yang baik, dan selalu ada peningkatan nilai dari jelek menuju baik, dari baik menuju lebih baik. Sebagaimana hadis Nabi yang diterangkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Hasan dan Tirmizi. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya adalah sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori yang baik. Adapun langkah-langkah menerapkan manajemen yang berkualitas adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, dilakukan secara terus-menerus, tidak asal-asalan, dilakukan secara bersama, mau belajar dari keberhasilan dan kegagalan dari orang lain. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia pada masa Nabi Muhammad SAW dan kekhalifahan. Kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang baik, paling mulia, baik implementasi Islamnya, termasuk dalam bidang manajemen sumber daya manusia, bahwa beliau benar-benar teliti dalam mempertahankan seseorang dilihat atau tidak mampunya menyelesaikan suatu amanah atau tugas, bahwa beliau menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat atau the right man on the right place. Menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya merupakan salah satu karakteristik profesional Islam, dan lebih menekankan pada profesional seorang pegawai. Rasulullah SAW dan para sahabatnya benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai mulia yang terkandung di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27 menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Ayat ini menyebutkan tentang penempatan pegawai, bahwa seseorang tidak boleh berkhianat dalam menunaikan amanahnya, padahal mereka adalah orang-orang yang mengetahui. Demikian juga dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah menyatakan bahwa Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menempatkan hukum di antara manusia supaya kamu menempatkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Di sini letak kepemimpinan profesionalan seseorang, manajemen sumber daya manusia. Islam sangat peduli dengan keprofesionalan.
Karena itu pula ketika Nabi Muhammad SAW menempatkan tugas kepada sahabat-sahabatnya, beliau sangat memperhatikan karakter dan kemampuan sahabat tersebut. Hadis riwayat Imam Tirmizi menjelaskan bahwa innallaha yuhibbu idza amila ahadukumul amala ayyutkina. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara itqan, yakni tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Dalam ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Seperti contoh, pada masa Rasulullah SAW, ada para sahabat bertanya kepada Rasulullah yang bernama Abu Dzar, "Ya Rasulullah, mengapa saya tidak mendapatkan amanah dari engkau, padahal sahabat-sahabat lain telah engkau utus menjadi gubernur, panglima perang, bendahara negara, dan sebagainya?" Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Fisik engkau sangatlah lemah, sehingga tidak sanggup jika dibebani tugas-tugas berat seperti mereka." Hadis ini menjelaskan bahwa ketika kita ingin memberikan amanah kepada seseorang, maka kita harus memperhatikan dan mengetahui latar belakang mereka, sehingga ketika kita memberikan amanah tersebut, mereka tidak merasa terbebani, bahkan hilang kendali dan tak terarah mau kemana. Yang selanjutnya yakni fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah staffing atau mengatur keanggotaan. Dalam fungsi ini ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yakni perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga controlling atau pengawasan. Contohnya dapat diambil dari kegiatan utama Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama yakni perencanaan atau planning. Planning adalah kegiatan awal dari sebuah pekerjaan, dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan agar mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan adalah sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, orang yang akan melakukan. Yang ketiga, waktu dan skala prioritas. Yang keempat, dana atau modal. Perencanaan dibuat berdasarkan data yang terperinci dan angka yang konkret. Pengetahuan yang lengkap tentang realitas di lapangan, lalu memahami program dan sejauh mana kepentingannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hasr ayat 18 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hasr ayat 18.
Perencanaan ini menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai pengarah bagi kegiatan, target-target, dan hasil-hasilnya di masa depan sehingga apapun kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua yakni pengorganisasian. Nabi SAW bersabda yang berbunyi, An-Nabiyya SAW qala Mastukhlifu khalifatun illa lahu bitanah ta'muruhu bil khair wa tahudduhu alaihi wa bitanatun ta'muruhu bisyarri wa tahudduhu alaihi wal ma'sumu man asamallah. Nabi SAW bersabda, seseorang tidak diutus sebagai khalifah kecuali memiliki dua niat. Yang pertama yakni memerintahkan mendorong kepada kebaikan, dan yang kedua memerintahkan mendorong kepada kejelekan. Orang yang menjaga dari kejelekan adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika dikaitkan dengan pengorganisasian, hadis ini mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, seperti Ali bin Abi Thalib berkata, kebenaran atau yang hak tidak terorganisir dengan rapi bisa dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir dengan rapi. Dari perkataan ini bisa disimpulkan bahwa kebenaran bisa dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir dengan rapi. Maka dari itu, kita harus mempertahankan kebenaran dan membela kebenaran dan menjauhi dari kepada kebatilan. Yang terakhir yakni ketiga, controlling atau pengawasan. Pengawasan dalam pandangan Islam adalah untuk meluruskan yang tidak lurus, mengkoreksi yang salah, membenarkan yang hak. Al-Quran menganjurkan untuk saling menasehati satu sama lain, sebagaimana upaya mengingatkan jika kesalahan atau kekhilafan sebagai manusia. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, Bay'atu Rasulullah SAW ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Jarir bin Abdullah berkata, aku berbait kepada Rasulullah SAW untuk senantiasa mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menasehati sesama teman atau saudara lebih mudah daripada menasehati pemimpin. Karena itu Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini memberikan imbalan yang lebih banyak daripada orang yang mau dan mampu melakukan pengawasan kepada atasannya. Dari hadis ini, maka bisa kita simpulkan dan bisa kita ambil dua hikmah. Di antara yang pertama yakni kontrol yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ini adalah hadis yang paling efektif yang berasal dari diri sendiri. Yang kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasannya dilakukan dari luar. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari luar, mekanisme pegawai, dari atasan pemimpin.
yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan. Tujuannya yakni agar seseorang yang melakukan sebuah pekerjaan merasa bahwa pekerjaan itu diperhatikan oleh atasannya dan juga bawahan, bukan pekerjaan yang diacuhkan atau pekerjaan yang dianggap enteng. Intinya, atasan dan bawahan harus saling mengawasi. Jika seseorang pegawai melakukan pekerjaannya dengan baik, maka karyawan tersebut diberi imbalan. Bentuk imbalan tidak mesti harus materi, bisa juga dalam berbentuk puji-pujian dan lain sebagainya. Allah juga memberikan imbalan kepada orang-orang yang melakukan pekerjaannya dengan baik dan mampu memberikan nasihat pada atasannya. Sekian dari saya. Apabila ada kata salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahil taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.